ada terburu-buru berapi-api di mata Xiaoyan. Rahasia mengapa kotak batu giok dan prasasti itu tidak bisa dihancurkan akan segera terungkap. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi memacu darah setan, dan membungkus 3 inti sihir 6 bintang sekaligus. Saat inti sihir bintang 6 yang telah menyerap sumber energi kaisar menumpuk di sekitar tubuh Xiaoyan, napas Xiaoyan dan fluktuasi dendam juga diam-diam menguat. Akhirnya, nafas Xiaoyan menjadi bergejolak, dan semangat juangnya mulai naik. Tak lama kemudian, seolah-olah banjir menerobos gerbang, dan roh juang perkasa mengalir keluar dari Xiaoyan, menempatkan inti sihir di sekelilingnya. Semua bergegas ke dinding ruang latihan. Puncak 6 bintang, terobosan. Xiaoyan berdiri dalam kegembiraan, menghembuskan nafas mati lemas di dadanya, dan merasakan semangat juang membengkak di tubuhnya. Dia tidak sabar untuk mengeluarkan kotak giok misterius itu, dan melihatnya dengan sangat bersemangat sehingga tangannya sedikit gemetar. Ambil napas dalam-dalam beberapa untuk menahan pikiran Anda. Pikiran Xiaoyan bergerak. Semangat juang dari puncak 6 bintang dan api langit ungu merah mengalir keluar dari telapak tangan untuk membungkus kotak giok. Desakan kekuatan api dari 4 api meningkatkan output dari semangat juang, dan permukaan kotak batu giok mulai menyebar beberapa retakan kecil, dan kemudian kekuatan api terbang, dan kemudian meningkatkan output daya tempur. Secara bertahap, dalam api-api surgawi di bawah suntikan kekuatan yang konstan, di mata Xiaoyanji, dengan bunyi, klik, retakan pada permukaan kotak giok menjadi sedikit lebih besar, dan kotak giok mulai bergetar sedikit. Menembus celah ke dalam kotak batu giok, tampaknya ada lapisan aliran udara yang menghalangi kotak batu giok, tetapi Xiaoyan hanya bisa samar-samar melihat bahwa Guanghua mengalir di dalam. Terus menyuntikkan kekuatan api langit, dan setelah sekitar beberapa saat dupa, kotak batu giok yang pecah berhenti bergetar, dan suara retak tidak lagi terdengar. Beri aku! Xiaoyan menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan telapak tangannya bergetar sedikit. Kotak batu giok patah tapi terbuka, dan 2 sinar terang meledak. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menatap pegangan di tangannya. Ekstasi di matanya melonjak. 2 api melayang di atas telapak tangannya. Sebuah bola berwarna merah menyilaukan. Melalui nyala api, ada seekor phoenix samar di dalam. Phoenix membentangkan sayapnya sesuka hati, dan lampu merah yang berkilauan itu berkibar di udara. Kelompok lampu lainnya sangat lembut, seperti cahaya bulan yang redup, tetapi juga memberi orang perasaan yang sangat dingin, sehingga Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak masuk angin. Astaga! Ternyata menjadi kelahiran kembali Nirvana ke-11 dan Guanghan Binyan ke-8 dalam daftar Skyfear. Xiaoyan hampir berseru. Meskipun tidak terlihat sebelumnya, karakteristik dari kedua kelompok api ini terlalu jelas. Lirik Xiaoyan tahu namanya, dan dia sudah senang mekar. Melihat dengan enggan pada 2 kelompok kebakaran langit, Xiaoyan mengeluarkan prasasti tidak bisa dihancurkan. Di kotak batu giok ada 2 Skyfears peringkat teratas. Apa yang ada dalam prasasti yang tidak bisa dikalahkan? Xiaoyan berpikir dengan riang, memanggil penguasa kuno Tianhuo dan menghancurkannya di depan prasasti batu. Kapan? Percikan berceceran dan pola prasasti tetap tak bergerak. Aku tidak terlalu buruk, kan? Xiaoyan memompa dengan liar di sudut mulutnya, menunjukkan keganasan di matanya. Lao Zu tidak percaya. Puncak bintang 6 Lao Zu tidak buruk untukmu. Xiaoyan melakukan serangan kejam, membakar api langit, dan penguasa kuno memotongnya dengan ganas. 10 kaki, 100 kaki, 1000 kaki. Xiaoyan tidak tahu berapa banyak kaki yang dia hancurkan, tetapi tablet batu itu hanya menjatuhkan 1 lapisan kulit batu. Bahan apa yang begitu sulit? Xiaoyan menyeka keringat dan melihat sudut prasasti di depannya. Sial, aku benar-benar tidak percaya. Hanya 1 tahun jika Anda tidak dapat melakukannya pada bulan Januari, 10 tahun jika Anda tidak dapat melakukannya setiap tahun. Saya melihat berapa banyak lapisan kulit batu yang Anda miliki. Beriak napas pendek, Xiaoyan mengangkat api langit ke penguasa kuno dan ingin menghancurkannya. Tetapi pada saat ini, bagaimana Ren Xiaoyan tiba-tiba menghancurkan batu yang tidak rusak itu tiba-tiba pecah sendiri. Dengan suara gemeretak batu, "Papa,
Setiap potongan puing perlahan-lahan melayang di setrum Xiaoyan, dan akhirnya tergantung di udara, dengan jarak tertentu di antara masing-masing. Semua sinar kabur terhubung, dan secara bertahap menjalin ke dalam halo perlahan-lahan menyebar, sementara pada saat yang sama, sedikit kecemerlangan terkumpul dari semua sisi, semua terbenam di dalam halo, tampaknya batu-batu yang pecah menumpuk. Energi misterius. Ini, Xiaoyan melihat pemandangan ini dengan terkejut, tetapi dia tampak berkenalan, tetapi dia tidak yakin. Dia mengambil langkah ke depan dan mengulurkan tangan untuk mengambil kerikil. Sama seperti Xiaoyan hendak mewujudkannya, raungan bernada rendah tiba-tiba muncul di Stonehenge, seperti guntur cemberut sebelum hujan badai musim panas. Xiaoyan cepat menarik tangannya dan menyaksikan Stonehenge aneh ini dengan waspada. Potongan-potongan puing mulai berkumpul perlahan, dan berkumpul menjadi boneka batu berbentuk manusia di bawah mata Xiaoyan. Hahaha, setelah menonton dengan tenang untuk waktu yang lama, Xiaoyan tertawa dengan liar. Tidak terduga, aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Tidak heran prasasti ini lebih sulit daripada yang kau pikirkan. Ternyata itu sama sekali bukan batu, tetapi segel roh. Dan masih belum ada tanda sadar. Pada saat ini, hati Xiaoyan tampak melayang dari dunia lava ke surga duniawi dengan bunga, dan setiap sel bersorak riang. Tetapi saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Oh, tidak! 2 langkah ke belakang, api langit menghancurkan penguasa kuno di dadanya, dan dia memandangi batu itu dengan cermat dan bingung. Jika tidak ada kesadaran, dari mana raungan itu berasal? Namun, tidak peduli bagaimana aku menyelidiki, aku tidak merasakan fluktuasi kesadaran. Berhati-hatilah berlayar selama 10.000 tahun. Xiaoyan menahan kegembiraan di hatinya dan tidak bertindak enteng. Setelah sekian lama, ketika dia melihat bahwa tidak ada gerakan sama sekali, dia perlahan berjalan ke pelukan batu di dekatnya dan menyentuhnya dengan tangannya. Tentakel itu dingin, dan golem batu tetap tak bergerak. Tampaknya benar-benar tidak sadar. Xiaoyan menekan telapak tangannya dan perlahan-lahan menyuntikkan semangatnya. Tapi begitu roh dipompa ke batu, segel roh batu meniup geraman rendah. Tampaknya itu adalah tantangan Xiaoyan untuk itu. Xiaoyan cepat melepaskannya. Tetapi ketika dia mengambil tangannya, batu itu masih bergerak. Xiaoyan dengan kesal berkata, aku peduli apakah kamu sadar atau tidak, dan setelah menelanmu, kamu akan sadar dan pergi. Tetapi dia dengan cepat berselisih lagi, 2 api surga, 1 tanda roh, mana yang harus dikonsumsi dan diserap lebih dulu? Segel roh. Pria ini sadar untuk sementara dan tidak sadar untuk sementara. Mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Ketika ide itu diselesaikan, roh juang akan mengalir seperti air pasang, menelan segel roh batu berbentuk manusia. 10 hari kemudian, Xiaoyan perlahan membuka matanya, dan sangat gembira. Dia awalnya berpikir bahwa segel roh digunakan sebagai prasasti oleh Kaisar Bintang 9 kuno. Pangkatnya tidak terlalu tinggi. Aku tidak berharap itu adalah ke-16 Roaring Seal. The Seal of Roar. Legenda adalah bahwa itu ditransformasikan oleh auman pertama dari langit dan bumi ketika bumi terbentuk. Ini sangat kuat, dan tidak heran itu akan membuat auman dari waktu ke waktu. Pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkannya. Saya melihat sepotong lingin mos di pasar Taobao tahun itu, dan kemudian mengeksplorasi Fata Morgana, di mana tempat produksi masuk. Sanki Tongcai adalah kejutan besar. Saya tidak berharap 2 lagi. Api langit dan 1 segel roh menerima total 3 kebakaran langit, 2 segel roh, dan hantu. Petualangan yang seperti itu, siapa yang mengatakan bahwa mereka percaya? Saya dulu berpikir saya beruntung, tetapi sekarang saya tahu sesuatu. Apakah saya masih berpikir bahwa saya beruntung? Bukankah itu peri-peri yang mengatur dan menyiapkanku? Faktanya, setelah kembali dari Gunung Kilin dari 5 lingkaran kali ini, ia telah memikirkan setiap langkahnya dari benua pendendam hingga saat ini, terus-menerus bertanya pada dirinya sendiri. Ia menyeberangi bumi ke benua pendendam,
sehingga secara kebetulan, ia dilahirkan di keluarga Xiao dengan batu giok kuno Tuoshi, baru saja berlatih metode pertama membakar Jiji Tianjue. Ketika harta karun ditikam oleh musuh yang kuat, apakah ada orang tua obat jiwa untuk membantu dirinya sendiri melalui semua jenis bahaya? Ada banyak semangat juang yang kuat di daratan Tiongkok, jadi Anda sangat beruntung memiliki semua semangat juang yang berbeda di tangan Anda. Mengapa dia secara naluriah mendominasi? Dan Ratu Medusa, istri yang dia dapatkan setelah melakukan hal-hal konyol, kebetulan adalah ular piton yang menelan yang dapat mengaktifkan kekuatan Phoenix. Mengapa saya bisa menyimpan skala biru, yang merupakan gadis iblis? Mengapa langit dan bumi, Suan Leilong 9 hari, juga disatukan oleh berkahnya? Mengapa Anda menghabiskan diri Anda pada sumber kaisar, dan selama ribuan tahun, tidak ada yang menerobos ke benua yang mendominasi? Apakah hanya karena dia ulet? Mengapa Long yang datang begitu dia tiba di daratan? Menara Zichen Suling dan Shan Lao menemukan diri mereka sendiri? Mengapa Shan Lao dapat membuat ras manusianya sendiri memiliki darah setan dan setan? Mengapa api langitnya sendiri melahirkan roh api yang juga dimiliki Dou Xian? Setelah retret kali ini, setelah mendapatkan sedikit ketidakjelasan lama, keraguannya punya jawaban. Semua ini pasti telah diatur oleh Dou Xian untuknya. Ada Tuhan dalam meditasi yang disebut. Dengan pengalamannya, ia percaya bahwa kehendak yang disebut adalah kehendak kuat yang dapat sepenuhnya mengendalikan nasib Anda. Tapi dia masih bingung di dalam hatinya. Apa tujuan Dou Xian untuk mengatur ini baginya? Ada banyak orang yang memiliki talenta lebih dari dia, lebih rajin dan lebih tangguh daripada dia. Saya tidak bisa mengetahuinya atau menebak. Saya tidak ingin menebak tanpa memikirkannya. Xiao Yan, yang memiliki begitu banyak pertemuan aneh, hanya ingin tahu saat ini. Bahkan tempat pemakaman Raja Tua dan Kaisar Iblis Tua tidak mendapatkan kehormatan khusus untuk menyimpan 63 keajaiban di sana. Apa identitas Tuan Ilusionis? Mungkin Shan Lao tahu. Ingin bertanya pada Shan Lama? Lupakan saja. Bukankah Shan Lao mengatakan bahwa di masa depan, jangan bertanya padanya apapun selain kultivasi, atau tidak? Xiao Yan dalam suasana hati yang baik. Melihat dua api langit melayang di depannya, dia tidak bisa menahan rasa tidak puas. Mengapa dua api langit dan satu segel roh? Jika ada satu kurang Tianhuo dan satu lagi hantu, maka Baji Tianjue akan dapat naik ke tingkat berikutnya, dari tingkat pikiran ke tingkat dunia. Taktik 8 kutub. Taktik pertama untuk membakar taktik. Taktik kedua untuk taktik dingin. Taktik ketiga untuk taktik. Taktik keempat untuk taktik. Taktik kelima untuk taktik. Taktik keenam untuk taktik. Taktik keenam untuk taktik. Taktik ketujuh untuk taktik. Dan taktik ke-8 Hua Tianjue. Untuk metode ketiga, kekuatan adalah tatanan yang disengaja. Ke metode ke-6, sihir adalah tatanan dunia. Dan ke metode terakhir, keputusan terakhir adalah tatanan suci. Gongfa selalu menjadi blok di hati Xiao Yan. Memikirkannya, keterampilan bertarung seperti apa yang level dunia atau kuasi sanitari, atau dia belum menemukan keterampilan bertarung tingkat jiwa dari langit berpangkat tinggi, Heaven Cult, dan dia pasti setidaknya tingkat menengah atau lebih tinggi. Jawabannya masih hanya pesanan. Bagaimana dia bisa puas? Saya harus mengatakan bahwa ide Xiao Yan benar-benar buruk. Orang-orang biasa bisa mendapatkan tingkat 3 keajaiban rendah yang sudah menjadi asap leluhur. Dia benar-benar memilih dan memilih 4. Pikir ini dia. Faktanya, Xiao Yan mulai menyalahkan begitu dia merasa tidak puas. Oh, aku seharusnya tidak begitu penasaran untuk bertanya tentang hal-hal itu. Sehingga tidak hanya tidak ada rasa pencapaian, aku bahkan tidak bisa begitu bersemangat mendapatkan hal-hal baik seperti itu. Aku tidak ingin sekarang, apa yang Anda lakukan, atau kesenangan apa yang ada di sana. Memikirkan hal ini, ketika dia sangat marah, dia ingin membangkitkan api di langit. Tetapi gelombang semangat juang membuatnya menghentikan pikirannya dengan segera. Dia memandangi dua api langit dan mengerutkan kening. Gelombang pertempuran ini sangat sia-sia. Setelah menembus ke puncak 6 bintang, dia melahap dan menyerap peringkat ke-16. Tanda menderu dari saya merasa bahwa itu hampir mencapai 7 stars. Jika kita terus melahap dan menyerap 2 kebakaran teratas di peringkat ini,
apalagi menembus 7 stars, adalah mungkin untuk mencapai tengah dari 7 stars. Ini tidak apa-apa, dan agresivitas telah dipromosikan jauh sebelum kondensasi, dan kerugian di masa depan tidak ada habisnya. Tidak ada bahan obat untuk memperbaiki elisir, jadi praktikkan keterampilan bertarung terlebih dahulu, hanya untuk berlatih metode kontrol pertempuran yang diajarkan oleh pendahulu Feng Lingzi. Dengan keputusan itu, Xiao Yan membawa kedua langit kembali ke kotak batu giok dan mengabdikan dirinya pada praktik mengendalikan semangat juang. Selama masa retret Xiao Yan, daratan kaisar sangat hidup. Selama ada seseorang, dia bisa mendengar kata yang sama Hui Chundan. Hui Chundan tampaknya memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas, memicu gelombang penawaran di daratan Dodi. Di setiap pelelangan, benua-benua itu seperti sebuah festival besar. Di sekitar layar setiap gambar yang disinkronkan penuh dengan kerumunan yang bersemangat, gelisah, bersorak, berdiri di tanah seperti lautan orang, terbang di udara seperti gunung manusia. Sorakan, suara, dan desahan datang dan pergi, bahkan jika Zhen Bufan menaikkan harga tiket di lokasi lelang rumah lelang ke tingkat yang mengejutkan, masih sulit untuk menemukan tiket. Semua jenis napas dalam hidup. Ada begitu banyak orang kaya, terlalu gila. Saya menjual begitu banyak hal bagus dan mengira saya kaya. Tetapi saya bahkan tidak mampu membeli tiket. Setelah minum teh, orang-orang paling banyak berbicara. Tetapi juga Hui Chun dan buah kehidupan. Ketika semua orang meminta orang itu untuk pergi keluar dan berlatih bersama, mereka berkata, "Pergilah, saya pernah mendengar bahwa ada buah kehidupan." Beberapa wanita cantik yang biasanya memiliki mata tinggi bahkan berteriak, "Siapa yang memberiku kembali ke Chundan? Aku menyumbangkan darah padanya." Menjadi wanita seumur hidupnya, dan yang terbaik berikutnya, "Siapa yang mengirimiku buah kehidupan? Aku jadilah wanita yang dipanggil. Wanita gila, pria gila." Setiap kali lelang terbatas Hui Chun dan membakar api semakin banyak, dan memiliki setengah panas dari daratan. Bahkan ketika tidak ada lelang Chundan, bisnis rumah lelang juga sangat panas. Ada banyak orang yang datang ke rumah lelang untuk mengirim semua jenis harta langka dan monster langka dan purba. Tripod obat canggih, teknik bertarung canggih, latihan lanjutan, kor sihir canggih, senjata canggih, kulit Warcraft canggih, bahan langka, delel, bahkan api binatang tingkat rendah dan 3 benda aneh tingkat rendah telah ditembak. Tidak bisa diam, barang-barang tingkat tinggi, selama Xiao Fu mungkin perlu, Zenny tidak akan melepaskannya, dan akan memberi penjual harga yang wajar untuk membelinya secara langsung. Tetapi ada begitu banyak item tingkat tinggi. Rao adalah orang kaya di Xiao Fu. Negara musuh juga berteriak bahwa uang itu tidak cukup. Chen Ni harus meminta Zhen Bufan untuk memajukan keuntungan Chundan terlebih dahulu. "Aku tidak mengatakan untuk membantu ayahmu mengumpulkan beberapa poin," dan kemudian dengan riang berkata, "Simpan saja akunmu di Liga Xiangmeng, dan kurangi dari untung Xiao Yan." Seseorang bersuka cita, yang lain sedih. Dalam ledakan dan kebangkitan yang direncanakan dengan hati-hati ini, Liga Xiangmeng telah menghasilkan banyak uang, dan juga telah mendapatkan popularitas, dan Dian telah sangat dipengaruhi oleh demam ini, dan penjualan elisir perantara dan senior mereka telah memburuk, terutama yang ramuan yang membutuhkan buah kehidupan bahkan terpengaruh secara fatal. Biarkan saya memberitahu Anda apa yang baik. Xiao Yan dan Xiangmeng Alliance telah bergandengan tangan untuk melawan. Bagaimana Anda merindukan Lan Yang dan yang lainnya? Di aula kuil dan nyala api di dinding menerangi wajah pemilik kuil dan bangunan tinggi dan Dian berdiri jelek satu persatu. Bukan karena penyelidikan mereka tidak cukup, tetapi bahwa semua jejak pertempuran telah dimusnahkan, dan bahkan setiap mata-mata telah membunuh semua cahaya, dan tidak mungkin untuk memulai. Penatua kedua berkata dengan keras kepala, bawahannya selalu percaya bahwa orang-orang Xiao yang sama sekali tidak melenyapkan kekuatan tim Lanyang. Seseorang harus membantu. Sial! Aula utama jalan napas dan temple menatap tua kedua. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka tahu tindakan danku? Kekuatan apa itu? Ini? Kedua tetua itu tidak berani melihat pada Dewa Kuil dan yang marah, dan menundukkan kepala mereka. Ini,
tidak ada bukti yang dapat ditemukan, bahkan kesimpulan. Dan Dian memarahinya, dan kemudian berkata, saya bisa menganalisisnya untuk Anda. Orang yang dapat membantu Xiao Yan adalah Liga Pedagang dan keluarga Blood Demon. Liga Xiangmeng ada di seluruh daratan, sangat mungkin bahwa Xiangmeng melihat Samudra Biru, dan kemudian berdasarkan garis mereka mungkin menilai bahwa mereka pergi ke Xiao Yan dan memberitahu Xiao Fu. Berbicara tentang ini, pemilik dan Dian mengerutkan kening. Meskipun ini agak dibuat-buat, itu hanya dapat dijelaskan dengan cara ini. Kecuali kita mengalami pelecehan internal. Dia melirik banyak tingkat tinggi, dan kemudian memadatkan matanya. Tetapi kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun. Aku tidak percaya kamu akan mengkhianatiku dan mengkhianati kuil dan... Penatua mendengar keringat dingin dan tidak bisa tidak memikirkan Rakun, tetapi ia dengan cepat menyangkal kecurigaannya. Rakun itu terluka parah oleh Xiao Yan pada awalnya, dan ia melarikan diri kembali setelah 9 kematian. Dan Dian pergi ke tempat kejadian untuk mengumpulkan bukti untuk ini. Sebagai kesimpulan, lebih dari itu, dia dengan kuat percaya bahwa rasa terima kasih berang-berang itu tulus. Jadi dia percaya bahwa itu bukan pengkhianatan berang-berang, jadi dia menggemakan. Penguasa istana benar. Aku segera mengingatkan, pada saat yang sama, itu tidak dikesampingkan sebagai aliansi bayangan. Meskipun mereka juga dipekerjakan untuk membunuh Xiao Yan, mereka hanya menggunakan uang untuk melakukan sesuatu. Jika Xiao Fu membayar tindakan dan tempel, aliansi bayangan juga akan menjual. Yah, itu masuk akal, meskipun itu nyaris tidak. Dan Dian mengangguk dengan penuh pertimbangan, jangan katakan ini lagi. Saya berani menegaskan bahwa itu pasti suku Gorefian, dan itu pasti 8 bintang dan 4 tetua mereka. Lan yang bukan pembunuh yang bisa membunuh dengan 7 bintang. Bahkan jika aksinya gagal, dia bisa mundur dari tubuhnya. Tanpa kekuatan 8 bintang, dia tidak bisa memenangkannya. Semua orang mengangguk. Faktanya, mereka juga berpikir begitu secara pribadi, tetapi mereka tidak dapat menemukan bukti. Takut bahwa akan terlalu acuh tak acuh untuk disalahkan oleh tuan rumah, dan mereka tidak pernah berani mengatakannya. Penatua kedua melihat bahwa penguasa kuil telah membuat keputusan, dan bertanya, lalu kami, tubuh utama dan Dian tampak kaget dan tidak berbicara. Sebaliknya, dia duduk kembali di kursinya dan menggosok dahinya. Selain itu, bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Oh, dan Temple mengirim 16 atau 7 bintang, termasuk Samudra Biru, untuk membunuh beberapa 5 atau 6 bintang. Tetapi mereka sepenuhnya dihancurkan oleh lawan. Beberapa hal yang tidak dikatakannya. Gorefian saat ini tidak sama dengan dulu. Dengan perintah Gorefian, lebih dari setengah Gorefian dapat dipesan. Ini bukan sesuatu yang bisa dimakan oleh kuil dan jika ingin makan, dia tidak akan melakukannya. Setelah merenungkan dalam waktu yang lama, ia mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada yang lebih tua. Bagaimana komposisi Cuncun dan itu dianalisis? Penatua menjawab dengan sedih. Semua bahan telah dianalisis dengan jelas, dan bahkan proporsi masing-masing bahan obat telah ditentukan, tetapi